Tes tes kedengeran, kedengeran. Dengar. Oke, oke. Eh, Selamat pagi, siang, sore, malam, Pasparta dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Antoni Salih Sudarsono dengan ID name 2021 121 dan di sini saya bersama teman saya yaitu Isnaini Rahman Nurduhaza dengan ID name 2021 121 dan ada Fadia Putri Kalisa dengan ID name 2021 121 Di sini kami akan mempresentasikan mengenai chapter 8 atau bab 8 yang berjudul penilaian persediaan pendekatan dasar biaya. Next. Sudah jelas bahwa sebelum kita memulai presentasi, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada bab 8 ini. Terdapat 5 tujuan pembelajaran pada bab 8 ini. Yang pertama, mengidentifikasi klasifikasi penting dari persediaan. Tentu di sini kita bisa tahu bahwa kita sedang belajar persediaan di bab 8 ini. Yang kedua, membedakan antara sistem persediaan perpetual dengan sistem persediaan periodik. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Yang keempat, memahami pos-pos yang harus dimasukkan sebagai biaya persediaan. Yang kelima, menjelaskan dan membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan dalam memperhitungkan persediaan. Next. Oke, pendekatan dasar biaya. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 4 tabel kolom kotak di atas. Yang pertama, klasifikasi dan pengendalian persediaan. Yang kedua, barang-barang fisik yang dimasukkan ke dalam persediaan. Yang ketiga, biaya-biaya yang dimasukkan ke dalam persediaan. Dan yang keempat, asumsi arus biaya. Nah, di bawah kotak ini terdapat berbagai contoh-contohnya, yaitu contoh-contoh atau kesimpulan-kesimpulannya. Nah, akuntansi untuk persediaan harus langsung. Jadi, Anda itu cukup menentukan biaya persediaan dan meneruskan jumlah ini sampai barang terjual. Akan tetapi, sayangnya kita harus detail. Nah, pertanyaan tentang apakah biaya harus diinventarisasi atau dibebankan terkadang sulit dijawab. Dan dalam beberapa kasus, bahkan sulit untuk menentukan apakah persediaan benar-benar terjual. Berikut ini adalah beberapa situasi yang mungkin menguji pengetahuan akuntansi kalian semua. Saya akan memberikan beberapa contoh kasus. Yang pertama, Coca-Cola Company, produsen coklat batangan, mengadakan promosi penjualan yang di mana pelanggan menerima coklat batangan gratis untuk setiap batang yang dibeli, khusus untuk 2 untuk 1. Harga jual sebatang coklat adalah $3, dan biaya untuk memproduksi 1 batang adalah $1. Pertanyaannya adalah, ketika sebatang coklat dijual kepada pelanggan, berapa biaya persediaan yang harus dibebankan pada produk tersebut? Apakah $2 dalam biaya persediaan atau $1 dari biaya persediaan dan $1 dari biaya penjualan? Jawabannya adalah biaya pembelian coklat batangan gratis merupakan komponen biaya persediaan dan harus dilaporkan sebagai harga pokok penjualan atau HPP pada saat coklat batangan dijual. Oleh karena itu, HPP dari coklat tersebut adalah $2, bukan $1. Karena perusahaan Coca-Cola tidak boleh membebankan bar gratis untuk biaya penjualan, karena laba kotor akan salah saji. Soal kedua adalah wellness farmasi. Wellness farmasi menawarkan kepada produsen penempatan produk yang lebih menarik di tokonya untuk jangka waktu tertentu. Jika ini sering disebut sebagai biaya slotting, haruskah wellness farmasi melaporkan biaya slotting ini sebagai pendapatan saat diterima, atau haruskah biaya ini mengurangi HPP penjualan barang dagang? Jawabannya adalah wellness farmasi harus mencatat biaya slotting sebagai pengurangan HPP, dan oleh karena itu, pengurangan nilai persediaan. Untuk melebihi pendapatan biaya dengan segera adalah prematur karena apotek kesehatan memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan ruang dan jangka waktu tertentu.
Biaya yang diterima paling baik dikaitkan dengan persediaan yang terjual selama periode waktu yang dialokasikan ke pabrikan. Nah, seperti yang ditunjukkan, masalah yang melibatkan inventaris terkadang sulit dan kompleks, teman-teman. Menemukan jawaban yang tepat adalah penting, karena persediaan seringkali merupakan aset lancar terbesar dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Kegagalan untuk mencatat persediaan dengan benar menyebabkan salah saji ukuran utama kinerja keuangan, seperti laba kotor dan laba bersih. Next. Selanjutnya ada persediaan, klasifikasi dari persediaan. Nah, persediaan adalah item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Deskripsi dan pengukuran persediaan memerlukan perhatian yang cermat. Investasi dalam persediaan seringkali merupakan aset lancar terbesar dari bisnis perdagangan retail dan manufaktur. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa saya menyimpulkan dua kesimpulan dari persediaan. Yang pertama, item yang dimiliki untuk dijual, dan yang kedua, barang yang akan digunakan atau dikonsumsi untuk dalam membuat barang yang akan dijual. Nah, bisnis yang berhubungan dengan persediaan ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang seperti Carrefour biasanya membeli barang dagangannya dalam bentuk siap untuk dijual. Ini melaporkan biaya yang dibebankan ke unit yang tidak terjual dan tersisa di tangan sebagai persediaan barang dagangan. Hanya satu akun persediaan yang muncul dalam laporan keuangan. Persediaan memiliki dua karakter penting, yakni persediaan tersebut merupakan milik perusahaan, dan yang kedua, persediaan tersebut siap dijual kepada konsumen. Oleh sebab itu, dalam perusahaan dagang hanya dikenal satu klasifikasi persediaan yang disebut persediaan barang dagangan. Persediaan ini meliputi segala macam barang dagangan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan manufaktur juga memiliki persediaan. Berbeda halnya persediaan pada perusahaan dagang. Pada perusahaan manufaktur, tidak semua persediaan siap dijual. Oleh karena itu, persediaan diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Yang pertama, persediaan barang jadi, dan yang kedua, persediaan barang dalam proses, yang ketiga, persediaan bahan baku. Next. Untuk selanjutnya di sini terdapat slide mengenai yang tadi saya sudah bilang bahwa contoh persediaan Carrefour. Pada contoh persediaan di sini ada dari merchandising company Carrefour dengan klasifikasi satu akun persediaan, yang kedua membeli barang dagang dalam bentuk yang siap untuk dijual. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa neraca dari Carrefour pada Desember 31, 2008 terlihat bahwa di current aset atau aset lancarnya terdapat inventory dari Carrefour sebesar 6 dolar 6 euro 891. Di bawahnya ada commercial receivable, consumer credit from financial companies jangka pendek. Di bawahnya lagi ada piutang tax yaitu pajak. Kemudian ada other aset atau aset lainnya. Boleh juga ada cash and cash equivalent, dan di bawahnya merupakan total kiuran aset atau total aset lancar.
yang didapat dari inventory ditambah dengan semuanya sampai bawah, yaitu cash dan cash equivalent. Next. Di sini ada contoh lain persediaan, yaitu dari Manufacturing Company CNH Global, yang dimana ada klasifikasi dengan memproduksi barang yang akan dijual kepada perusahaan dagang. Nah, ini ada 3 akun persediaan yang tadi saya sudah sebutkan. Yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Kemudian sebuah perusahaan melaporkan biaya yang dibebankan ke barang dan bahan di tangan tetapi belum ditempatkan ke dalam produksi sebagai persediaan bahan baku. Bahan baku termasuk kayu untuk membuat tongkat baseball atau baja untuk membuat mobil. Bahan-bahan ini dapat ditelusuri langsung ke produk akhir. Pada titik manapun dalam proses produksi berkelanjutan, beberapa unit hanya diproses sebagian. Biaya bahan mentah untuk unit yang belum selesai ini, ditambah biaya tenaga kerja langsung atau TK, yang diterapkan secara khusus untuk bahan ini, dan bagian yang dapat diratakan dari biaya overhead pabrik atau OFH, merupakan persediaan barang dalam proses. Perusahaan melaporkan biaya yang diidentifikasi dengan unit yang selesai tapi tidak terjual di tangan pada akhir periode fiskal sebagai persediaan barang jadi. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat persediaan yaitu balance sheet atau neraca dari CNH Global. Perbedaannya dengan Carrefour adalah ini kalau di CNH ini terdapat 3 akun persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi kita bisa melihat bahwa di kolom inventory dirinci menjadi 3, yaitu raw materials, work in process atau barang dalam proses, dan finished good atau barang jadi. Kemudian akan ditambah menjadi total inventory. Ini merupakan balance sheet dari CNH Global. Next. Selanjutnya ada arus biaya persediaan. Pada ilustrasi 8.2 ini, bisa kita lihat arus biaya persediaan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan HPP pada setiap akhir periode akuntansi. Alur biaya bagi sebuah perusahaan adalah persediaan awal ditambah HPP pembelian adalah HPP tersedia atau harga pokok barang tersedia untuk dijual. Nah, saat barang dijual, mereka dibebankan ke harga penjualan atau HPP. Barang-barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir. Jadi kita bisa melihat bahwa arusnya adalah ada raw materials, labor, overhead. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ada 3 jenis kerjaan. Kemudian termasuk dalam manufacturing company, termasuk dalam work in process yang kemudian akan menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Kemudian mengarah ke COGS atau HPP. Next. Masih dengan arus biaya persediaan, perusahaan menggunakan salah satu dari 2 jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan yang akurat untuk biaya ini. Sistem perpetual atau sistem periodik. Dengan alur bahwa beginning inventory atau persediaan awal dan COG atau cost of goods purchase menjadi cost of goods available for sale dan menjadi COGS serta ending inventory. Next. Ternyata ada perpetual system. Dalam metode perpetual, setiap jenis persediaan dibuatkan rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Rincian dalam buku pembantu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku besar. Rekening yang digunakan untuk mencatat persediaan ini terdiri dari beberapa kolom yang dapat dipakai untuk mencatat pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Setiap perubahan dalam persediaan diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan
sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo di dalam rekening persediaan. Masing-masing kolom dirinci lagi untuk kuantitas dan harga perolehannya. Metode ini dipilah lagi ke dalam beberapa metode. Ada 3, yang pertama FIFO, first in first out, yang kedua LIFO, last in first out, dan yang ketiga rata-rata bergerak. FIFO atau first in first out, dengan metode ini barang yang masuk lebih dahulu akan dikeluarkan. Jadi dalam metode ini barang yang masuk dibeli atau diproduksi lebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Metode ini kurang baik untuk menangani pengaruh inflasi. Karena peningkatan harga perolehan tidak diimbangi dengan pembebanan pada penjualan persediaan. Tetapi metode ini dapat memberikan informasi persediaan yang dapat dipercaya. Yang kedua, LIFO atau last in first out. Dalam metode ini, barang yang masuk atau dibeli dan diproduksi paling akhir akan dikeluarkan atau dijual. Sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode. Dan yang terakhir ada rata-rata bergerak. Dalam metode ini, barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata bergerak. Sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Dibandingkan dengan metode fisik, maka metode perpetual merupakan cara yang baik untuk mencatat persediaan barang dagangan. Manfaatnya itu mempermudah untuk melakukan kontrol barang dagangan yang ada di gudang. Di sini kita bisa melihat bahwa metode perpetual system saya menyimpulkan menjadi 4, yaitu pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk diproduksi didebet ke persediaan. Biaya transportasi masuk atau freight in didebet ke persediaan. Retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian dikredit ke persediaan. HPP didebit dan mengkredit persediaan untuk setiap penjualan. Yang keempat, buku besar pembantu persediaan memperlihatkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada di tangan. Next. Selanjutnya adalah metode fisik. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 2 metode, yaitu perpetual dan periodik. Maksudnya periodik dan fisik. Kemudian metode periodik ini bisa sama saja disebut dengan metode fisik. Yang memiliki pengertian yaitu metode pengelolaan persediaan di mana arus keluar masuk barang tidak dicatat secara terrinci. Sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan barang secara fisik atau stock of name di gudang. Penggunaan metode fisik mengharuskan perhitungan barang yang ada atau tersisa pada akhir periode akuntansi ketika menyusun laporan keuangan. Di sini saya menyimpulkan 2 dari periodik sistem. Yang pertama, pembelian persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian. Yang kedua, persediaan akhir ditentukan dengan melakukan perhitungan fisik. Di sini kita bisa melihat bahwa HPP atau harga penjualan dari periodik sistem atau sistem periodik diawali dengan beginning inventory atau persediaan awal, kemudian dilanjutkan dengan purchase atau pembelian, dan ini purchase sudah net yang berarti bahwa ini pembelian bersih. Kemudian di bawahnya ada COGS atau cost of bukan COGS, maksudnya cost of goods available for sale yang siap untuk dijual. Kemudian ada ending inventory, kemudian ada COGS. Untuk menghitung HPP atau harga pokok penjualan atau COGS, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Perhatikan bahwa di bawah sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan atau HPP adalah jumlah sisa yang tergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Proses ini disebut sebagai mengambil inventaris fisik. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventarisasi fisik minimal setahun sekali. Nah, perhitungan HPP dilakukan dengan cara berikut. Persediaan awal ditambah dengan pembelian, kemudian total persediaan hasil dari ini dikurangi dengan persediaan akhir yang kemudian akan menjadi harga pokok penjualan. Pencatatan persediaan di jurnalnya tidak sama dengan metode
perpetual. Adapun jurnal yang digunakan dalam metode fisik, yaitu jurnal untuk mencatat pada saat pembelian, yaitu pembelian pada utang atau kas, dan pada saat melakukan penjualan, yaitu piutang pada penjualan. Next. Selanjutnya ada arus masih dalam tema yang sama, topik yang sama, yaitu arus biaya persediaan. Di sini saya mengilustrasikan Bessemer Company memiliki transaksi-transaksi berikut selama tahun berjalan. Beginning inventory-nya 100 unit dengan per unitnya sebesar $6, yang kemudian 6 dikali 100 adalah 600. Kemudian ada pembelian sebesar 900 unit yang dimana persatuannya adalah $6 yang menghasilkan total 5.400. Kemudian ada salah satu penjualan 600 unit dengan harga per unitnya adalah $12, kemudian menghasilkan 7.200. Ada ending inventory 400 unit yang dimana per unitnya $6 yang menghasilkan 2.400. Nah, catatan saja tersebut menggunakan sistem perpetual dan periodik. Bisa di next. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pencatatan menggunakan perpetual sistem dengan periodic system. Untuk beginning inventory, yang dimana memiliki 100 unit, dia per unitnya memiliki $6. Ini kita bisa melihat bahwa di perpetual system, the inventory account shows the inventory on hand, atau yang bisa kita sebut dengan di dalam akun inventory ini, atau persediaan menunjukkan inventory di tangan sebesar 600. 600 dari mana? 100 dikali 6. Untuk periodic system, sama saja seperti perpetual. Untuk selanjutnya, ada jurnal pembelian sebesar 900 unit yang dimana per unitnya adalah $6. Untuk perpetual, di sini kita bisa melihat bahwa jurnalnya di debit adalah inventory atau persediaan, di kreditnya adalah account payable atau hutang dagang. Kenapa disebut dengan hutang dagang? Karena seperti yang kita tahu di sini bahwa purchase, pembelian, ini tidak menyebutkan bahwa pembeliannya menggunakan cash, sehingga di sini hutang dagang. Untuk periodic system sama saja seperti berbeda dengan perpetual, melainkan periodik mencatat dengan akun purchase di debitnya. Nah, untuk 5.400-nya dari 900 dikali 6. Kemudian jurnal selanjutnya menjual sebesar 600 unit yang dimana unitnya adalah 12. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan yang sangat signifikan antara periodik dengan perpetual, yang dimana di periodic system lebih simpel dengan menggunakan satu akun saja, akun jurnal saja, itu account receivable di debit dan kredit sales revenue. Kenapa sales revenue? Karena dia pendapatan penjualan dari penjualan 600 unit. Dan account receivable kenapa bukan cash? Karena di sini kita bisa mengetahui tidak ada kata-kata dia menjual memakai cash. Untuk perpetual sama saja akun pertamanya akan tapi ditambah dengan akun COGS atau HPP. Di debitnya HPP atau COGS dan di kreditnya ada inventory. Untuk HPP diambil dari mana? Diambil dari 600 at $6, yang dimana ketika menjual sebesar 600, ini dikalikan dengan harga awal, yaitu $6. Jadi menghasilkan 3.600. Nah, untuk end of period entries, di sini kita bisa melihat bahwa jurnalnya sangat berbeda. Next. Arus biaya persediaan masih sama. Saya mengilustrasikan bahwa mengasumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar $4.000. Tapi hasil perhitungan fisik menunjukkan jumlah persediaan aktual sebesar $3.800. Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyesuaian adalah sebagai berikut. Debit inventory over and short, kredit inventory sebesar 200 dari selisih dari 4.000 dengan 3.800. Ini saya note bahwa inventory over and short merupakan penyesuaian HPP. Dalam praktik,
akun inventory over and short terkadang dilaporkan dalam kelompok pendapatan dan keuntungan lain-lain. Next. Persediaan, pengendalian persediaan. Seluruh perusahaan memerlukan pengujian secara periodik atas catatan persediaan melalui perhitungan aktual, penimbangan, atau pengukuran. Perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan catatan persediaan yang terinci. Kontrol inventaris. Untuk berbagai alasan, manajemen sangat tertarik pada perencanaan dan pengendalian persediaan. Baik sebuah perusahaan memproduksi atau menjual barang, diperlukan sistem akuntansi yang akurat dengan catatan yang up to date. Perusahaan dapat kehilangan penjualan dan pelanggan jika tidak menyediakan produk dengan gaya, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan. Selanjutnya, perusahaan harus memantau tingkat persediaan dengan hati-hati untuk membatasi biaya pembiayaan membawa persediaan dengan jumlah yang besar. Namun bagi banyak perusahaan, sistem perpetual yang lengkap tidak efektif dari segi biaya. Namun, sebagian besar dari perusahaan-perusahaan ini membutuhkan informasi terkini mengenai tingkat persediaan mereka. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini menggunakan sistem persediaan perpetual yang dimodifikasi. Sistem ini menyediakan catatan inventaris terperinci tentang peningkatan dan penurunan dalam jumlah saja, bukan jumlah mata uang. Ini hanyalah perangkat memorandum di luar sistem entry ganda yang membantu dalam menentukan tingkat persediaan pada setiap titik waktu. Apapun jenis catatan inventaris yang digunakan perusahaan, mereka semua menghadapi bahaya kehilangan dan kesalahan, pemborosan kerusakan, pencurian, entry yang tidak benar, kegagalan atau menyiapkan atau mencatat permintaan, dan kemungkinan serupa lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dari catatan persediaan. Next. Selanjutnya adalah masalah mendasar dalam penilaian persediaan. Perusahaan harus mengalokasikan semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan di antara barang yang telah terjual atau digunakan dan barang yang masih ada di tangan. Ini ilustrasi 8.5 terdapat bahwa inventory awalnya Januari 1 sebesar $100.000, kemudian ada cost of goods acquired or produced during the year sebesar $800, kemudian ada beginning inventory ditambah dengan cost of goods itu akan menghasilkan total cost of goods available for sale atau yang tersedia untuk dijual. Kemudian ada ending inventory atau persediaan akhir yang akan mengurangi dari total cost tersebut yang tersedia untuk dijual dan kemudian akan menghasilkan HPP. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan desain. Oke, terima kasih untuk Antonio Saldo yang telah menjabarkan slide-slide sebelumnya dilanjut oleh saya. Sebelumnya, apakah terdengar dengan jelas? Agak kecil, Za. Rada kecil. Oke, tes. Terdengar? Terdengar, Za. Oke, jadi di sini ada masalah mendasar dalam penilaian persediaan. Nah, di sini penilaian persediaan memerlukan perhitungan atas adanya barang fisik, biaya-biaya, dan juga asumsi arus biaya. Nah, pada barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan yaitu siapa yang memiliki barang dan barang dalam perjalanan, barang konsinyasi, perjanjian dan juga perjanjian penjualan khusus. Lalu ada biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan. Ada biaya produk versus barang periode. Nah, lalu untuk asumsi arus biaya sendiri yang harus diadopsi yaitu identifikasi khusus, biaya FIFO, first in first out, dan retail dan lain-lain. Oke, boleh nih. Sebentar.
Di sini, biasanya dalam penilaian persediaan dengan perhitungan barang fisik, harus dipahami terlebih dahulu apakah pengertian dari barang konsinyasi masuk masuk dan keluar. Barang konsinyasi masuk adalah pencatatan item barang masuk yang dibayar ke supplier setelah item barang tersebut laku dijual. Adapun pengertian dari barang konsinyasi keluar, yaitu proses item keluar atau barang keluar yang sifatnya dititip kepada pelanggan yang telah dipercayai. Nah, barang yang dititip ini baru akan dibayar oleh pelanggan apabila telah laku. Gitu, boleh next? Nah, di sini ada barang fisik yang dimasukkan dalam persediaan. Secara teknis, pembelian harus dicatat ketika hak legal atas barang berpindah ke pembeli. Namun pada praktiknya, pembelian dicatat pada saat barang diterima. Nah, di sini ada aturan umum pada ilustrasi 8 strip 6, yang dimana inventory is buyers when received except kecuali FOB shipping point, consignment goods, sales with buybacks, sales with high rates of return, sales on installment. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat FOB shipping point yang memiliki pengertian yaitu FOB shipping point ataupun franko penjual itu berarti penyerahan barang dilakukan di tempat penjual. Nah, hal ini berarti segala bentuk biaya transformasi dan resiko yang timbul dari tempat penjual sampai ke tempat pembeli ditanggung sepenuhnya oleh pembeli. Nah, kemudian ada juga consignment goods atau yang biasa kita sebut dengan barang konsinyasi, yang artinya barang yang ada dalam gudang perusahaan namun bukan milik perusahaan karena merupakan barang titipan. Selebihnya sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Ada sales with buyback, ada sales with high rate of return, dan sales of installment. Oke, gimana? Biaya, nah di sini ada biaya yang dimasukkan dalam persediaan. Di sini ada biaya produk atau produk cost. Nah, biaya produk sendiri adalah biaya-biaya yang melekat pada persediaan dan dicatat dalam akun persediaan. Nah, biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembeli dan pengubahan barang tersebut ke kondisi yang siap dijual. Nah, biaya tersebut umumnya meliputi ada biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul untuk membawa persediaan ke tempat penjualan dan dalam kondisi dapat dijual. Nah, biaya pembelian meliputi harga beli, bea masuk dan pajak lainnya, biaya transportasi, dan juga biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Nah, di sini ada contohnya yaitu ongkos pengangkutan barang yang dibeli. Nah, biaya pembeli langsung lainnya, dan biaya tenaga kerja serta produksi lainnya yang dikeluarkan dalam memproses barang ketika dijual. Boleh? Masih dalam biaya yang dimasukkan dalam persediaan. Biaya di sini ada biaya periode atau period cost yang merupakan biaya yang terkait secara tidak langsung dengan akuisisi atau produksi barang, seperti beban penjualan atau selling expense, beban umum dan administrasi, general and administrative expense. Nah, karena
karena itu tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Nah, namun secara konseptual biaya ini sama besarnya dengan biaya produk sebagai harga pembelian awal dan biaya pengiriman terkait yang melekat pada produk. Lalu, mengapa perusahaan mengecualikan biaya ini dari item yang dapat diinventarisasi? Nah, karena perusahaan umumnya menganggap beban penjualan lebih terkait langsung dengan harga pokok penjualan daripada persediaan yang tidak terjual. Selain itu, biaya periode, terutama biaya administrasi sangat tidak berhubungan atau secara tidak langsung berhubungan dengan proses produksi langsung bahwa alokasi apapun adalah murni sewenang-wenang. Nah, di sini perlakuan atas diskon pembeliannya yaitu gross versus net method. Boleh next? Oh, ya. Nah, di sini ada biaya yang dimasukkan dalam persediaan. Nah, di sini ada perlakuan atas diskon pembelian, yang dimana ada gross method dan net method. Nah, di sini pada ilustrasi 8 step 11, untuk purchase cost sebesar $10.000 dengan terms-nya 20, net-nya 30. Nah, di sini ditulis pada gross method-nya, kita tulis purchase pada accounts payable, di mana purchase di debit sebesar 10.000 dengan accounts payable 10.000 di kredit. Lalu kalau di net method-nya, purchase pada accounts payable, di mana purchase-nya ini di debit sebesar 9.800 dan accounts payable-nya di kredit sebesar 9.800. Nah, kalau untuk invoice of $4.000 sudah dibayar tanpa periode diskon itu, pada gross method kita tulis penjurnalannya accounts payable pada debit sebesar 4.000, lalu ada purchase diskon dan cash di kredit. Purchase diskonnya sebesar 80 dengan cashnya 3.920. Nah, kalau pada net methodnya ada accounts payable pada cash, yang dimana accounts payable ini sebesar 3.920 dengan cash 3.920 di kredit. Nah, kalau untuk invoice sebesar 6.000 sudah dibayar setelah periode diskon, kita tulis sebagai accounts payable pada cash, ini di gross method sebesar 6.000, lalu pada net methodnya kita tulis accounts payable sebesar 5.880 di debit dengan purchase discount loss sebesar 120 di debit dan kreditnya itu ada cash sebesar 6.000. Boleh next? Nah, di sini ada asumsi arus biaya apa yang harus digunakan. Nah, di sini ada specific identification pada average cost dan juga FIFO. Nah, asumsi arus biaya yang dipakai tidak harus sama dengan pergerakan fisik barang. Nah, metode yang diadopsi adalah asumsi yang paling mencerminkan laba periodik sesuai kondisi yang berlaku. Nah, secara konseptual, identifikasi khusus dari barang yang dijual dan tidak terjual tampaknya optimal. Oleh karena itu, IASB mensyaratkan penggunaan metode identifikasi khusus dalam kasus di mana persediaan biasanya tidak dapat dipertukarkan, atau untuk barang dan jasa yang diproduksi atau dipecahkan untuk proyek tertentu.
Misalnya, investasi rumah keluarga tunggal adalah kandidat yang baik untuk penggunaan metode identifikasi khusus. Nah, sayangnya, untuk sebagian besar perusahaan, metode identifikasi khusus tidak praktis. Nah, hanya dalam situasi di mana perputaran persediaan rendah, harga satuan tinggi, atau jumlah persediaan kecil, kriteria identifikasi spesifik terpenuhi. Nah, dalam kasus lain, biaya persediaan harus diukur dengan menggunakan salah satu dari dua asumsi aliran biaya. Satu, masuk first in first out atau FIFO, dan juga atau dengan biaya rata-rata atau average cost. Nah, di sini next. Nah, di sini ada contoh dari cost flow assumption yang dimana contohnya ini ada dari Young and Crazy Company melakukan transaksi pembelian sebagai berikut. Di sini kita ketahui ada satu item pada 2 Februari 2011 seharga $10, satu item pada 15 Februari 2011 seharga $15, dan satu item pada 25 Februari 2011 seharga $20. Nah, di sini Young and Crazy Company menjual satu item pada 28 Februari 2011 seharga $90. Nah, di sini ditanya berapa saldo dari persediaan akhir dan harga pokok penjualan pada akhir Februari 2011. Nah, asumsikan perusahaan menggunakan FIFO, average cost atau rata-rata harga, dan specific identification. Nah, asumsikan tarif pajak sebesar 30%. Boleh next? Di sini kita bisa melihat bahwa di kolom sebelah kiri ini terdapat keterangan dari soalnya yang menyebutkan bahwa inventory balance-nya sebesar $45 dan melakukan pembelian sebanyak 3 kali pada tanggal 2, 15, dan 25 Februari 2011. Di sini juga dicantumkan pada tanggal 2 membeli sebesar $10, pada tanggal 15 membeli sebesar $15, dan pada tanggal 25 membeli sebesar $20.000 sehingga menghasilkan inventory balance sebesar $45. Nah, kemudian untuk menjawab soalnya yaitu berapa saldo persediaan akhir, dan kita cari HPP pada akhir Februari 2011. Kita membuat income statement seperti gambar di sebelah kanan. Yang akan kita taruh terlebih dahulu adalah sales penjualan dengan nominal sebesar $90. Dari soal disebutkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 menjual satu item sebesar $90, kemudian karena COG segede maka tulis 0. Lalu dari sales dan COGS itu ditambah kita dapatkan gross profit sebesar 90. Nah, lanjut ada expense atau akun beban yang dimana di sini ada biaya administratif sebesar $14, ada selling sebesar $12, interest sebesar $7. Nah, di sini kita total beban-beban tersebut dan kita dapatkan nominal sebesar $33. Nah, lalu $33 ini selanjutnya ada income before tax sebesar 57 dengan tax-nya sebesar $17. Nah, di sini kita dapatkan net income dari hasil income before tax dengan tax-nya itu dikurang menjadi $40.
Oke, banget. Nah, di sini ada metode first in, first out. Yang gimana? Sales-nya kita ketahui tadi $90. Nah, kita catat untuk pembelian pada 2 Februari 2011 untuk nominal sebesar $10. Makanya ditulis ada stripnya ini yang menunjukkan COGS itu $10. Kita tulis pada COGS. Jadi COGS ini dari sales dikurang COGS, kita dapatkan gross profit sebesar 80. Lalu kita tulis lagi ada beban, yaitu ada administratif sebesar $14, sellingnya $12, dan interestnya $7. Kita dapatkan total expense $33. Nah, income before tax-nya 47 dengan tax-nya 14. Nah, di sini kita dapatkan net income sebesar 33. Nah, di sini kan FIFO sendiri ini adalah first in, first out. Nah, memiliki pengertian yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Nah, karena kita memakai metode FIFO ini, maka akan mendapatkan COGS sebesar $10 yang didapat dari transaksi di tanggal 2. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sehingga income before tax-nya, tax dan net income-nya berbeda yang tax dan net income-nya berbeda yang dikarenakan terdapat COGS sebesar $10. Nah, untuk menghitung tax-nya atau pajaknya masih sama dengan cara $47 dikali 30%, $47 dikali 30% yang menghasilkan $14. Kemudian $47 dikurangkan dengan $14 menjadi net income sebesar $33. Oke, boleh next. Masih di cost flow assumption, tapi bedanya di sini kita pakai metode harga rata-rata atau average cost. Nah, di sini masih kita ketahui karena pada soal yang sama. Nah, bedanya di sini kalau average cost ini langsung kita tulis aja nih. Kan tadi ketentuannya udah sama tuh, inventory balance-nya di awal $45, purchase pembelian di tanggal 25 Februari sebesar $20, ada pembelian lagi di tanggal 15 sebesar $15, dan pada tanggal 2 Februari sebesar $10. Nah, di sini kita tulis untuk average cost ini, akun-akunnya yaitu ada sales sebesar $90 karena awalnya tadi ada penjualan sebesar $90. Lalu dengan COGS-nya kita tulis dulu 0. Jadi kita dapatkan gross profit sebesar $90. Dengan beban-beban, yaitu ada beban administratif sebesar 14, selling sebesar 12, dan interestnya sebesar $7. Nah, di sini kita dapat total expense 33. Dan kita tulis lagi ada income before tax sebesar $57 dan ada tax sebesar $17. Nah, kita dapatkan dari income before tax dikurang tax-nya itu mendapatkan net income sebesar $40. Nah, untuk di sini
Nah, di sini perhitungan pajaknya dikali 30% sesuai dengan apa yang kita ketahui tadi. Oke, boleh nih. Ya, oke. Di sini kita lanjutkan masih dalam average cost pada cost flow assumption. Nah, di sini kita tulis jika purchase-nya kita masukkan ke dalam COGS. Nah, di sini kita tulis sales-nya sebesar $90. Masih sama seperti yang awal, namun di sini perbedaannya ada pada COGS-nya nih. COGS-nya kita tulis 15 dari purchase on pembelian pada 15 Februari sebesar $15. Jadi kita masukin ke COGS-nya. Kita dapatkan gross profit sebesar $75 dari hasil 90 sales-nya dikurang 15 COGS-nya. Kita tulis lagi expense-nya, akun beban-beban, masih ada administratif, selling dan juga interest seperti sebelumnya dengan total expense-nya $33 dan kita tulis income before tax-nya jadinya 42 karena di sini kita input COGS jadi berpengaruh pada income before tax dan juga tax-nya atau pajaknya dan itu income before tax-nya jadi sebesar 42 dengan tax-nya $12. Nah, kita dapatkan net income sebesar $30. Nah, next. Boleh next? Next.
Nah, masih dalam cost flow assumptions. Nah, di sini kita hitung transaksi tadi menggunakan specific identification atau identifikasi lebih spesifik dengan ketentuan-ketentuan masih sama seperti sebelumnya. Inventory balance $45 dan ada pembayaran di tanggal 15, 25 dan juga 2 Februari 2011. Nah, di sini kita tulis untuk spesifik identifikasi sendiri ada sales sebesar 90. Ini masih aman semua, COGS sebelum kita masukin, jadi gross profit masih 90. Total expense-nya masih seperti sebelumnya. Karena akun-akun expense masih ada administratif, selling, dan juga interest dengan total expense $33. Lalu ada income before taxes sebesar 57 dan juga taxnya sebesar $17 dan kita dapatkan net income sebesar $40. Oke, boleh next. Nah, melanjuti specific identification yang sebelumnya, kita masukkan nih akun-akun yang dimana di sini tertulis tergantung yang dijual. Nah, di sini salesnya kayak tulis $90 karena ini awalnya. Lalu ada COGS, kita tulis 0 terlebih dahulu. Terus kita katakan gross profit $90 dengan beban-beban. Total bebannya masih sama, $33. Lalu income before tax dan juga tax-nya sebesar 57 dan 17. Kita dapatkan net income sebesar $40. Ini tergantung yang dijual ya. Nih, maksudnya dari sini yang tergantung dijual itu misal. Nah, ini kan ada pembelian $20. Kita tulis COGS-nya berarti 20 dan itu berpengaruh ke income before tax-nya dan juga tax-nya. Nah, next. Masih di cost for assumption. Nah, di sini ada financial statement summary yang dimana ini kita bisa lihat juga perbandingan antara FIFO dan average-nya. Nih, kalau tadi dari transaksi sebelumnya di soal awal ada sales sebesar $90 kan. Nah, di sini pada FIFO dan average masih kita tulis sama, lalu tapi di COGS-nya nih mulai beda. Kalau COGS FIFO sebesar $10, average-nya $15. Jadi kita dapat nilai gross profit yang berbeda. Kalau dari FIFO jadinya 80, maaf. Kalau misalkan dari average-nya itu sebesar $75. Nah, untuk operating expense sendiri, kan tadi ada administratif, selling, dan juga interest. Nah, untuk FIFO dan average ini tidak bahan karena angka yang sama, ada 4 administratif 14,
selling 12 dan interestnya $7, jadi kita dapatkan total ekspresi sama yaitu sebesar 33. Nah, pada income before tax-nya dan juga income tax expense ini baru berbeda. Nah, di sini kalau untuk FIFO sendiri income before tax-nya 47, average-nya 42. Untuk income tax expense pada FIFO sebesar 14 dan average-nya 12. Nah, kita dapatkan net income-nya dari income before tax dan income tax expense itu pada FIFO sebesar $33. Kalau di average ini kita dapatkan sebesar $30. Nah, saya dapatkan nih hasil inventory balance-nya sebesar FIFO $35 dan average $30. Oke, next. Next. Nah, di sini masih dalam cost flow assumption, kita dapatkan ilustrasi Colmart. Nah, Colmart Inc. melakukan transaksi-transaksi berikut selama bulan pertama operasinya. Ada di sini diketahui pada tanggal 2 Maret, 15 Maret, 19 Maret, dan 30 Maret. Nah, di tanggal 2 Maret ini kita dapatkan informasi bahwa membeli 2.000 unit seharga satu unitnya seharga $4. Nah, jadi kita tulis balance-nya 2.000 unit nih. Lalu pada tanggal 15 Maret, dia beli lagi unit sebanyak 6.000 unit. Di harga satu unit itu $4, $4,4. Nah, karena unitnya bertambah, jadi balance-nya ini bertambah sebesar 8.000 unit. Ini 8.000 unit dari mana? Dari 2.000 sebelumnya ditambah pembelian baru sebanyak 6.000 unit. Jadi 8.000 unit di balance-nya. Nah, tapi pada tanggal 19 Maret, kita menjual nih. Terjual 4.000 unit. Nah, jadi kita tulis di balance-nya 4.000 unit juga. Dari mana? Dari stok kita nih. Stok kita akhir kan 8.000. Dijual 4.000, terjual 4.000, jadi balance-nya sisa 4.000. Nah, pada tanggal 30 Maret, ada 30 Maret ada pembelian lagi nih, pembelian unit sebanyak 2.000 di harga $4,75. Nah, di sini balance unitnya tentu saja bertambah dari 4.000 unit terakhir ditambah pembelian 2.000 unit yang baru. Jadi ada 6.000 unit nih. Nah, di sini kita kalkulasikan goods available for sales-nya. Dimana kita tulis beginning inventory-nya 2.000 unit dikali $4. Nih dari yang awal. Jadi totalnya sebesar $8.000. Nah, pembeliannya purchase-nya kita ada 6.000 dikali $4,4 dengan total 26.400. Lalu ada pembelian juga 2.000 unit satu unitnya seharga 4,75 yang dimana kita keluar duit sebanyak 9.500. Nah, ini kita dapatkan goods available for sale-nya sebanyak 43.900. Nah, oke. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Fadilah. Oke, next slide. Specific identification atau identifikasi khusus ini mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan sebenarnya. Dengan demikian, perusahaan melaporkan persediaan akhir pada biaya aktual. Dengan kata lain, di bawah identifikasi khusus ini arus biaya sesuai dengan arus fisik barang. Pada pengamatan lebih dekat, bagaimana metode ini memiliki kekurangan tertentu selain kurangnya kepraktisan dalam banyak situasi.
Beberapa pendapat bahwa identifikasi khusus ini memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih. Sebagai contoh, asumsikan bahwa pedagang grosir membeli kayu lapis identik di awal tahun dengan 3 harga yang berbeda. Saat menjual kayu lapis, pedagang grosir dapat memilih harga terendah atau tertinggi untuk dibebankan ke biaya. Ini hanya memilih kayu lapis dari lot tertentu untuk dikirim ke pelanggan. Oleh karena itu, seorang manajer bisnis dapat memanipulasi laba bersih dengan memberikan kepada pelanggan item dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada apakah perusahaan mencari laba yang dilaporkan lebih rendah atau lebih tinggi untuk periode tersebut. Di sini juga ada contoh ilustrasi pada perusahaan Kaltmar berasumsi bahwa persediaan 6.000 unit barang tersedia dari 1.000 unit, membeli pada 2 Maret membeli 300 unit pada tanggal 15 Maret dan 30 Maret membelinya 2.000 unit. Di sini diberikan untuk menghitung persediaan akhir dan HP produksi. Jadi di sini March 2-nya itu total cost-nya ada 4.000 itu dari unitnya dari 1.000 dikali 4 euro. Lalu pada 15 Maret itu total cost-nya itu sebanyak 13.200 dan March-nya 30 Maret itu ada 9.500. Di sini juga maka dijumlahkan semuanya itu hasilnya ada 26.700 sebagai ending inventory. Dari ending inventory itu eh, dikurangi sebanyak 43.900, maka hasilnya itu sebanyak 17.200. Next. Next, di sini ada average cost atau biaya rata-rata. Sesuai dengan namanya, metode biaya rata-rata ini menetapkan harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Untuk mengilustrasikan pengguna metode persediaan periodik ini, jumlah persediaan yang dihitung pada akhir periode. Kalmart menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode rata-rata terimbang seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Di sini ada data invoice-nya March tanggal 2 itu ada unitnya ada 2.000 dan per unitnya itu harganya 4 euro dengan harga total cost-nya 8.000. Dan di tanggal 15 Maret itu unit cost-nya sebanyak 4,40 sen dengan harga 6.000 dengan jumlah 6.000 maka total cost-nya hasilnya 26.400. Dan di 30 Maret itu total cost-nya ada 9.500. Maka semua total goods available-nya itu ada 43.900. Untuk menghitung weight average cost per unit itu dari 43.900 tadi dibagi dengan 100, maka hasilnya itu 4,39 sen. Lalu dari inventory unitsnya itu kan ada 6.000, maka ending inventory-nya 6.000 dikali weight average cost per unitnya sebanyak 4,39 itu maka hasilnya itu 26.340. Jadi tadi kan cost of good available for sale-nya itu sebanyak 43.900 lalu dikurangi dengan ending inventory sebanyak 26.340 maka COGS-nya itu hasilnya 17.560. Maka persediaan dalam menghitung biaya rata-rata per unit Kalmart memasukkan persediaan awal. Jika ada baiknya dalam total unit yang tersedia maupun dalam total harga barang yang tersedia, perusahaan menggunakan metode rata-rata bergerak dengan catatan persediaan perpetual. Next.
Next itu ada moving average method dengan perpetual inventory. Dalam metode ini, Kalmar menghitung biaya unit rata-rata baru setiap kali melakukan pembelian. Misalnya pada tanggal 15 Maret, setelah membeli 6.000 unit seharga 26.400 euro, Kalmar memiliki 8.000 unit seharga 34.400. 34.400 ini dari 8.000 ditambah dengan 26.400. Maka biaya unit rata-rata adalah 34.400 dibagi dengan 8.000, maka hasilnya itu ada 4,30 sen. Kalmat menggunakan biaya unit ini dalam menghitung biaya penarikan sampai melakukan pembelian lagi. Pada saat itu, Kalmart menghitung biaya unit rata-rata baru. Dengan demikian, perusahaan menunjukkan biaya 4.000 unit yang ditarik pada 19 Maret di 4,30 sen ini dengan harga total penjualan 17.200. Nah, pada tanggal 30 Maret ini, setelah pembelian 2.000 unit, seharga 9.500, Kalmart menentukan biaya unit baru sebesar 4,45 sen 4,45 euro untuk persediaan akhir sebesar 26.700. Perusahaan sering menggunakan metode rata-rata untuk alasan praktis daripada konseptual. Metode-metode ini sederhana untuk diterapkan dan objektif. Mereka tidak tunduk pada manipulasi pendapatan seperti beberapa metode penerapan harga inventaris lainnya. Selain itu, para pendukung metode biaya rata-rata ini beralasan bahwa mengukur alasan fisik persediaan tertentu seringkali tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, lebih baik untuk membebankan biaya pada item berdasarkan harga rata-rata. Argumen ini terutama persuasif ketika berhadapan dengan item inventaris serupa. Next. Next-nya itu ada first in, first out atau FIFO. First in, first out ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah yang pertama digunakan dalam urusan manufaktur atau yang pertama dijual dalam urusan merchandising. Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mewakili pembelian terbaru. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Kalmart menggunakan sistem persediaan periodik ini untuk menentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian terakhir dan bekerja kembali sampai memperhitungkan semua unit dalam persediaan. Seperti yang tertera pada ilustrasi dari slide ini, biaya persediaan akhir dihitung dengan mengambil biaya dari pembelian paling terakhir dan dikerjakan kembali sampai semua unit persediaan diperhitungkan. Jadi jika Kalmart malah menggunakan sistem persediaan perpetual dalam jumlah dan euro, itu melampirkan angka biaya untuk setiap penarikannya. Kemudian biaya 4.000 unit yang dilepas pada tanggal 19 Maret ini terdiri dari biaya barang yang dibeli pada tanggal 2 Maret dan 15 Maret. Next. Oke, di sini selanjutnya ada perpetual method. Jadi di sini persediaan akhirnya itu adalah 27.100 euro dan harga pokok penjualannya itu 16.800. 16.800-nya itu dari 2.000 dikali 4 euro ditambah dengan 2.000 dikali 4,40 euro. Maka perhatikan bahwa dalam jumlah contoh Vivo ini, harga pokok penjualannya 16.800 euro dan persediaan akhirnya 27.100 euro ini adalah sama. Dalam semua kasus di mana Vivo digunakan, jumlah yang dilaporkan untuk persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan baik menggunakan sistem perpetual atau periodik. Mengapa? Karena biaya yang sama akan selalu menjadi pertama masuk dan karena yang pertama keluar.
Hal ini benar apakah perusahaan menghitung harga pokok penjualan saat menjual barang selama periode akuntansi sistem perpetual atau sebagai sistem pada akhir periode akuntansi sistem periode. Salah satu tujuannya FIFO itu adalah untuk memperkirakan aliran fisik barang. Jadi ketika aliran fisik barang benar-benar masuk pertama, keluar pertama, metode FIFO ini mendekati identifikasi spesifik. Pada saat yang sama, ini mencegah manipulasi pendapatan dengan FIFO, perusahaan tidak dapat memilih item biaya tertentu untuk dibebankan ke beban. Lalu keuntungan lain dari metode FIFO ini adalah bahwa persediaan akhir mendekati biaya saat ini karena barang pertama masuk adalah barang pertama keluar. Jumlah persediaan akhir terdiri dari pembelian akhir. Hal ini terutama berlaku dengan perputaran persediaan yang cepat. Pendekatan ini umumnya diperkirakan biaya pergantiannya pada laporan posisi keuangan ketika perubahan harga belum terjadi sejak pembelian terakhir. Namun, pada metode FIFO ini gagal untuk mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Sebuah perusahaan membebankan biaya tertua terhadap pendapatannya yang lebih saat ini mungkin mendistorsi laba kotor dan laba bersih. Next. Next-nya itu ada inventory valuation method summary. Pada bagian sebelumnya dari bab ini menjelaskan sejumlah metode penilaian persediaan. Di sini kami menyediakan ringkasan singkat dari dua metode arus biaya. Persediaan yang umum digunakan menunjukkan pengaruh metode penilaian ini terdapat laporan keuangan. Perbandingan ini mengasumsikan prosedur persediaan periodik dan data terpilih berikut. Jadi di sini ada yang dari average cost dan menggunakan metode FIFO. Next. Pada ilustrasi ini menjelaskan saldo item terpilih di bawah metode penilaian inventaris alternatif. Maka hasilnya ini metode biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi pada akhir tahun karena pajaknya lebih rendah. Maka contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik, hasilnya sebaliknya juga terjadi jika harganya turun. Oke, next. Di sini ada effect of inventory errors. Item yang salah dimasukkan atau dikecualikan dalam menentukan harga pokok penjualan melalui salah saji persediaan akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan. Maka kita lihat di sini ada dua kasus dengan sistem persediaan periodik. Yang pertama ada ending inventory misstated. Di sini ada ilustrasi 8.14 dan 8.15. Apa yang terjadi jika Lenovo mencatat dengan benar inventaris awal dan pembeliannya, tetapi gagal memasuki beberapa item ke dalam inventaris akhir? Maka dalam situasi ini, ilustrasi 8.14 ini menunjukkan efek yang dihasilkan pada laporan keuangan pada akhir periode. Jika persediaan akhir dikecilkan, model kerja dan rasio lancar dikecilkan. Jika harga pokok penjualan dilebih-lebihkan, maka laba bersih juga dikecilkan. Lalu untuk mengilustrasikan pengaruh terhadap laba bersih selama periode 2 tahun, 2022 dan 2023, asumsikan bahwa Ye-Chen Ltd ini mengecilkan persediaan akhir sebesar 10.000 Hong Kong dolar Hong Kong dalam ribuan. Pada tahun 2002 ini, semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Efek kesalahan ini adalah menurunkan laba bersih pada tahun 2022 dan meningkatkan laba bersih pada tahun 2023. Kesalahan tersebut diimbangi pada tahun 2023 karena persediaan awal yang terlalu rendah dan laba bersih yang terlalu besar. Maka seperti yang ditunjukkan ilustrasi 8.15 ini, laporan laba rugi salah saji angka laba bersih untuk 2022 dan 2023 ini meskipun total untuk 2 tahun ini itu benar.
Oke, next. Next-nya itu kasus yang kedua, yaitu purchase and inventory mindset atau pembelian dan persediaan salah saji. Misalnya pada bill shop company tidak mencatat sebagai pembelian barang-barang tertentu yang dimilikinya dan tidak menghitung dalam persediaan akhir. Maka di sini di ilustrasi 6.16 ini menunjukkan pengaruh terhadap laporan keuangan dengan asumsi ini adalah pembelian secara kredit. Jadi kelalaian barang dari pembelian dan persediaan mengakibatkan kurang saji persediaan dan utang usaha dalam laporan posisi keuangan. Itu juga akan menghasilkan pernyataan pembelian dan persediaan akhir yang lebih rendah dan dalam pendapatannya. Namun, penghilangan barang tersebut tidak mempengaruhi laba bersih untuk periode tersebut. Kenapa tidak? Karena Bishop mengecilkan jumlah pembelian dan persediaan akhir dengan jumlah yang sama. Kesalahan tersebut diimbangi dengan harga pokok penjualan. Total modal kerja di sini tidak berubah, tetapi rasio lancarnya dilebih-lebihkan karena penghilangan jumlah yang sama dari persediaan dan hutang usaha. Maka untuk mengilustrasikan pengaruh terhadap rasio lancar, asumsikan bahwa Bishop mengecilkan utang usaha dan persediaan akhir sebesar 40.000 $40.000. Di ilustrasi 8.17 ini menunjukkan data yang dikecilkan dengan benar, data yang diremehkan menunjukkan rasio lancar 3:1, sedangkan rasio yang benar itu adalah 2:1. Dengan demikian, pernyataan utang usaha dan persediaan akhir yang terlalu rendah dapat menyebabkan window dressing, rasio lancar. Artinya, Bishop bisa membuat current rasio tampak lebih baik dari yang sebenarnya jika Bishop melebih-lebihkan pembelian secara kredit dan persediaan akhir, maka pengaruhnya terhadap laporan posisi keuangan justru sebaliknya. Jadi maka laporan keuangan melebih-lebihkan persediaan dan utang usaha dan mengecilkan rasio lancar. Penyajian lebih tidak mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih karena kesalahan saling mengimbangi. Demikian pula model kerja tidak terpengaruh. Oke, selanjutnya di sini ada Appendix 8A mengenai LIFO Cash Flow Assumption. Di sini ada last in, first out atau LIFO. Jadi metode ini mencocokkan biaya barang terakhir yang dibeli dengan pendapatan. Jadi sebagai ilustrasi, kami memperluas contoh Kalmart yang diperkenalkan pada gambar ini. Jadi di sini ada gambarnya. Maka di sini untuk menghitung barang yang tersedia untuk dijual, ada beginning inventory-nya sebanyak 8.000 dari 2.000 dikali $4. Dan ada purchase juga. Yang pertama ada 6.000 dikali $4,40. Maka hasilnya $26.400. Dan purchase yang kedua itu ada purchase yang kedua itu pada tanggal 30 Maret itu ada 2.000 dikali $4,75, maka hasilnya 9.500. Setelah dijumlah semuanya, maka akan mendapatkan good available for sale-nya itu sebanyak 43.900. Next. Di sini ada LIFO menggunakan periodic method. Jadi jika Kalmart menggunakan sistem persediaan periodik, diasumsikan bahwa biaya dari jumlah total yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian terakhir. Kalmart memberikan persediaan akhir dengan menggunakan total unit sebagai dasar perhitungan dan mengabaikan tanggal pasti penjualan atau penerbitan. Sebagai contoh, di sini Kalmart akan mengasumsikan bahwa biaya 4.000 unit yang ditarik menyerap 2.000 unit yang dibeli pada tanggal 30 Maret. Dan 2.000 dari 6.000 unit ini yang dibeli pada tanggal 15 Maret.
Jadi pada gambar ini menunjukkan bagaimana Kalmart menghitung persediaan dan biaya terkait barang yang dijual dengan menggunakan metode persediaan periodik. Next. Oke, di sini ada LIFO dengan paper tool method. Jadi jika Kalmart menyimpan catatan persediaan paper tool dalam jumlah dan euro, menggunakan metode LIFO ini menghasilkan jumlah persediaan akhir dan harga pokok yang penjualan yang berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode periodik. Jadi pada gambar ini menunjukkan perbedaan di bawah metode perpetual. Oke, next. Ada inventory valuation method summary analysis. Jadi pada gambar ini disajikan hasil biaya perbandingan dari biaya rata-rata atau average cost. Ada juga dari FIFO dan metode LIFO. Jadi dari gambar ini bahwa laba bruto dan laba bersih yang terendah itu di bawah LIFO dan FIFO tertinggi dan rata-rata biaya itu dan average cost itu ada di tengah-tengah. Oke, next. Next ini ada LIFO menghasilkan saldo kas tertinggi pada akhir tahun. Di sini karena pajaknya lebih rendah. Maka contohnya ini mengasumsikan bahwa harga meningkat, begitu pula juga sebaliknya jika harganya yang menurun. Next. Next-nya itu ada latihan soal chapter 7. Next-nya ada soal pertama, yaitu soal E75. Pada tanggal 3 Juni, Bolton PLC menjual barang dagangan Arcade Company dengan harga jual 2.000 euro dengan syarat 2/10 N per 60. Maka faktur sejumlah 90 euro ini dengan syarat N30 telah diterima oleh Arcade pada tanggal 8 Juni dan John Boot Transport Service untuk biaya pengiriman. Pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima cek untuk saldo jatuh tempo dari Arcade Company. Maka diinstruksikan setiap yang pertama, yang A itu ada siapkan jurnal pada pembukaan Bolton PLC ini untuk mencatat penjualan dan piutang untuk semua peristiwa yang disebutkan di atas di bawah masing-masing basis berikut. Yang pertama ada penjualan piutang dicatat sebagai harga jual bruto. Yang kedua adalah penjualan dan piutang dicatat setelah dikurangi potongan tunai. Dan instruksi yang B ini, buatlah ayat jurnal berdasarkan A2 dengan asumsi bahwa Arcade Company tidak mengirimkan pembayaran sampai tanggal 29 Juli. Next. Next, untuk solusinya itu, yang pertama, yang A itu, untuk A yang pertama, pada tanggal 3 Juni itu akan receivable-nya untuk Chester-nya itu di debitnya ada 3.000 dan di kreditnya 3.000 juga sebagai sales revenue. Di 12 Juninya itu ada cash-nya sebanyak 2.940 di debit dan di kreditnya itu ada sales discount dan account receivable. Dan sales discount-nya itu ada sebanyak 60 dari di cash-nya itu di debit 2.940
Dan sales discount-nya juga didebit sebanyak 60 dari 3.000 dikali 2%. Dan di kreditnya itu ada account receivable untuk Chester sebanyak 3.000. Maka lanjut untuk yang A yang kedua itu pada 3 Juni itu account receivable-nya itu sebanyak 2.940 di debit dan ada sales revenue-nya di kredit sebanyak 2.940 juga. Dan untuk 12 Juni cash-nya 2.940 pada account receivable juga 2.940. Dan untuk yang B ini untuk yang B pada 29 Juli cash-nya itu sebanyak 3.000 di debit dan ada account receivable sebanyak 2.940 di kredit dan sales discount forfeited-nya itu sebanyak 60. Oke, next. Di sini ada soal kedua yaitu soal E7.8 strip 8. Pada akhir tahun 2022 sorter PLC memiliki piutang sebesar 900.000 euro dan penyisian piutang ragu-ragu sebesar 40.000 euro. Jadi pada tanggal 16 Januari 2023, sorter menetapkan bahwa piutang dari Ordonez Orchard sebesar 8.000 euro tidak akan dapat ditagih dan manajemen mengizinkan untuk penghapusannya. Maka diinstruksikan buatlah ayat jurnal untuk sorter PLC untuk menghapus piutang Ordonez. Dan yang B itu ada beberapa nilai realisasi kas dari piutang sorter PLC sebelum penghapusan piutang Ordonez. Dan yang instruksi yang C itu berapa nilai realisasi kas dari piutang sorter PLC setelah penghapusan piutang Ordonez. Oke, next solusinya. Solusinya untuk yang pertama itu untuk menghapus piutang Ordonez-nya ada AFDA di debit sebanyak 8.000 dan account receivable di kredit sebanyak 8.000. Dan yang B itu ada nilai cash receivable value. Jadi dari account receivable-nya itu sebanyak 900.000 euro dikurangi dengan AFDA sebanyak 40.000, maka cash receivable value-nya itu sebanyak 860.000 euro. Dan yang C itu account receivable-nya 892.000 dan lalu dikurangi dengan AFDA-nya sebanyak 32.000, maka cash realizable value-nya itu hasilnya sebanyak 860.000 euro. Next. Next-nya bisa dilanjutkan oleh Antonius Aldo. Jadi di sini ada soal P7 strip 2, nah, di mana Manilo Corporation beroperasi di industri yang memiliki tingkat kredit macet yang tinggi. Sebelum penyesuaian akhir tahun, saldo piutang usaha Manilo adalah $555 dan penyisian piutang aku memiliki saldo kredit sekitar $40.000. Lalu akhir tahun yang dilaporkan dalam laporan hasil keuangan untuk penyisian piutang diragukan akan diserah pada jadwal pemenuhan berikut. Sini kita bisa melihat bahwa days account outstanding-nya ini kita bisa melihat kurang dari 16 hari, terus 16 sampai 30 dan yang lain. Sini amount-nya ada nominalnya, di sebelah kanan adalah probability of collection, yang dimana titik 98 adalah 98% dari 100%, bawahnya titik 90 adalah 90% dari 100%, begitu pula sampai bawah. Next. Selanjutnya adalah instruksinya, yaitu berapa saldo yang sesuai untuk penyisian piutang diragukan pada akhir tahun. Yang kedua, tunjukkan bagaimana piutang akan disajikan pada laporan hasil keuangan. Dan yang ketiga, apa efek dolar dari penyesuaian piutang tak tergaji akhir tahun terhadap pendapatan sebelum pajak. Next. Nah, ini solusinya. Solusi yang A itu
Nah, kita bisa melihat bahwa balance for allowance for doubtful account ini sebesar 45.000. 45.000 ini dari mana? Kita bisa melihat bahwa di sini amount-nya sebesar 300.000 dolar. Ini 0,02 dari mana? Dari yang tadi, dari yang pertama itu kurang dari 16 hari sebesar 9,98 yang berarti 98%. 98% dari 100% berarti itu kan 0,2. Nah, itu 0,2 di sini, terus 10% itu dari soal yang tadi juga, itu sebesar 90%, dari 100% itu 10%, kemudian akan menghasilkan 6.000 dan 10.000, dan dari estimate uncollectible ini ditambah semua menjadi 45.000 yang menghasilkan balance for allowance for the full account. Next. Selanjutnya solusi B dan C. Nah, untuk yang B, ini kita langsung nulis saja account receivable. Caranya adalah 555 seperti yang di soal tadi dikurangi 15.000. Kemudian menghasilkan 540 dolar, kemudian akan dikurangi dengan AFDA atau allowance for the full account sebesar 45.000 di soal tadi, yang kemudian akan menghasilkan receivable sebesar 495. Yang C itu penyesuaian piutang terjadi akhir tahun akan menurunkan pendapatan sebelum pajak 20.000 dolar seperti yang dihitung di bawah ini. Estimate amount required in the allowance for the full account 45.000 dolar, kemudian di bawahnya 25.000, yang didapat dari 45.000 dikurang 15.000, kemudian dikurang akan menjadi 20.000, yaitu third expense. Next. Selanjutnya akan dilakukan oleh Isnaini. Oke, baik. Untuk pembahasan soal chapter 7 ini, untuk soal P7 strip 4 di sini, akan saya bahas dengan soal P7 strip 4 ini ada dari awal operasi hingga 31 Desember 2022, Fortnum PLC menyediakan piutang tak tertagih dengan metode penyisihan. Kesalahan tersebut berdasarkan analisis nasabah dengan karakteristik risiko yang berbeda. Piutang tak tertagih yang dihapuskan dibebankan ke akun penyisihan. Pemulihan piutang tak tertagih yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan ke akun penyisihan dan tidak ada penyesuaian akhir tahun pada akun penyisihan. Persyaratan kredit partner yang biasa adalah bersih 30 hari. Nah, saldo penyisihan piutang ragu-ragunya itu kita ketahui sebagai sebesar 30.000 pound pada 1 Januari 2022. Selama tahun 2022, penjualan kredit mencapai 9 juta pound. Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan menjadi 180.000 pound, 90.000 pound, piutang tak tertagih dihapuskan, dan pemulihan piutang sebelumnya dihapuskan sebesar 11.000 pound. Fortner menginstal sistem komputer pada 2 November 2022 dan penuaan piutang disiapkan untuk pertama kalinya pada 31 Desember 2022. Ringkasan penuaan adalah bisa kita lihat di next slide-nya. Nah, di sini ada tabel klasifikasi by amount of sale dari November hingga Desember 22 di balance kategorinya 1.080 pounds, estimate dalam persen uncollectible-nya itu sebesar 2%, dan untuk bulan-bulan lain dari Juli hingga Oktober, Januari hingga Juni bisa kita lihat pada tabel ya. Nah, ini dengan total balance in each kategorinya itu sebesar 2.300.000 pound. Nah, berdasarkan tujuan kolektivitas saldo akun dalam kategori menua sebelum 1 Januari 2022, piutang tambahan sebesar 60.000 pound dihapuskan pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, estimasi tidak tertagih sebesar 80% berlaku untuk sisa 90.000 pounds dalam kategori. Nah, efektif dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Fortner mengadopsi metode yang berbeda untuk memperkirakan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar jumlah yang ditunjukkan oleh analisis umur piutang akhir tahun. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk menyiapkan jadwal penganalisisan perubahan ASDA
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 22, nah di sini harus menunjukkan perhitungan pendukung dalam bentuk yang baik. Nah, terus ada juga instruksi yang kedua yaitu disuruh buat burar untuk penyesuaian akhir tahun ke saldo akun AFDA per 31 Desember 2022. Boleh next? Instruksi kita kan tadi ada A dan juga B. Nah, di sini dari instruksi dan kita ketahui soal-soal sebelumnya itu ada kita capailah solusi di mana untuk jawaban A sendiri ini kita tulis pada analisis change in the allowance for the full account-nya untuk Fortner Corporation itu kita tulis balance at Januari 1 sebesar 130.000. Oke, di sini kita tulis nih ya, untuk analisis change in the allowance for the full account ini ada balance pada Januari 1-nya itu sebesar 130.000, provision for the full account-nya 180.000, dan recovery pada tahun 2017 pada bad debts written off previously sebesar 15.000. Nah, di sini kita total ke bawah dengan hasil 325.000. Nah, deduct write off per 2017 ini ada nilai 90.000 ditambah 60.000. Nah, ini kita dapatkan hasil 150.000. Nah, hasil ini menjadi pengurangan untuk biaya sebelumnya yang 325.000 tadi. Nah, kita dapatkan hasil sebesar 175.000 itu untuk balance pada Desember 31, balance pada 31 Desember sebelum ada perubahan estimasi pada akun penulisan pada akuntansinya. Nah, terus ada increase due to change in accounting estimate. Baik, saya teruskan untuk increase due to change in accounting estimate. Nah, di sini ada biaya sebesar 263.600 dikurang 175.000 dan kita dapatkan hasil 88.600. Nah, dari balance pada 31 Desember sebelumnya itu yang sebesar 175.000 kita tambah increase due to change in accounting estimate-nya sebesar 88.600 ini kita dapatkan balance pada 31 Desember yang sudah di-adjust. Nah, ini dengan hasil akhir 263.600. Nah, ini komputasi
Untuk allowance for dapur account-nya pada 31 Desember 2022, nah ini kategorinya November sampai Desember, Juli hingga Oktober, Januari hingga Juli. Kita bisa lihat pada tabel. Nah, persenannya juga beda-beda nih, dari November sampai Desember, persenannya 2%, Juli Oktober 10%, dengan balance-nya 650.000. Dari Januari hingga Juni, persenannya 25, dengan balance-nya 420. Nah, ini kita dapatkan nilai-nilai dapur account-nya sebesar 21.160 ditambah 65.000 ditambah 105.000 dan kita tambah 72.000. Jadi totalnya ada 263.160. Nah, untuk solusi yang B-nya sendiri ini ada, kita tulis debt expense pada allowance for doubtful account. Nah, ini nominalnya sebesar 86.600. Oke, boleh next. Oke, di sini tibalah kita pada slide terakhir. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Sparta dan teman-teman lainnya yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Presentasi untuk chapter 8 dan juga penjelasan mengenai soal-soal chapter 7 sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin dari salah kata dan juga perbuatan di presentasi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. atas Makasih materi semua.